Selamat siang pemirsa semua, saya Cornelis Ishak Noah. Hari ini saya akan memberitakan mengenai kebijakan beberapa bulan lalu yang dibuat oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan serta pendapat beberapa guru di SMP Regina Pacis Bogor mengenai kebijakan tersebut. Kebijakan yang dirilis oleh PPATK beberapa bulan ini sempat menuai sorotan masyarakat, yakni pemblokiran rekening yang tidak aktif selama 3 bulan. Kebijakan ini mendapat kritik dari masyarakat, khususnya mereka yang tidak rutin menggunakan rekening dan menjadikannya sebagai tabungan atau dana darurat. PPATK menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan rekening oleh pihak tak bertanggung jawab, termasuk untuk pencucian uang dan tindak kejahatan siber. Namun, setelah mendapat sorotan publik, kebijakan ini dibatalkan dan PPATK menyatakan akan mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan agar tidak merugikan masyarakat umum. Sejumlah bank yang sebelumnya mengikuti kebijakan tersebut kini diminta untuk menyesuaikan dan memastikan bahwa dana serta data nasabah tetap aman. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan tanggapan serta pendapat dari beberapa guru di SMP Regina Pacis Bogor mengenai permasalahan ini. Menurut Bapak, bagaimana sebaiknya pemerintah atau pihak bank menangani kasus masyarakat yang rekeningnya diblokir padahal masih dibutuhkan untuk jangka panjang? Saya rasa pemerintah sudah punya kalkulasi ya, hitung-hitungan ya, bagaimana kebijakan itu diterapkan. Artinya pasti ada jalan keluarnya, win-win solutionnya untuk bisa memecahkan permasalahan tersebut. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa harapan Bapak terhadap PPATK atau pihak perbankan terkait pelaksanaan kebijakan ini ke depannya? Ya, supaya masyarakat semakin tertib sih dalam mengelola keuangannya, jangan sampai ada hal-hal yang mungkin menimbulkan berbagai macam hal yang memang tidak ada manfaatnya. Artinya perlu ada hal yang perlu dipikirkan pemerintah supaya masyarakat itu cerdas dalam mengelola keuangannya. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Apakah menurut Bapak perlu ada peringatan sebelum pemblokiran dilakukan? Saya rasa perlu ya, artinya dikomunikasikan, dikoordinasikan supaya masyarakat juga siap dengan hal tersebut. Intinya supaya tidak menimbulkan kegaduhan lah dalam masyarakat tentunya. Begitu. Sekian dari Pak Jati. Terima kasih untuk Pak Jati yang sudah mau meluangkan waktu. Sekian dari kami semua. Selamat siang semuanya. Hari ini saya sedang bersama dengan Pak Riko untuk menanyakan mengenai kebijakan baru dari PPATK. Pertanyaan pertama, siapa yang menurut Bapak paling terdampak dari kebijakan ini dan mengapa? Oke, selamat siang. Pertanyaannya berkaitan itu. Yang saya pahami tentu yang paling merasakan dampaknya adalah mereka atau masyarakat yang kurang maksimal mendapatkan informasi. Jadi dampak ini juga berasal dari PPATK yang tentu dirasa kurang maksimal dalam menyebarkan informasi. Apabila informasi ini dapat berjalan dengan maksimal, saya rasa masyarakat tidak ada yang merasa jadi korban. Entah itu rekeningnya yang harus terblokir atau harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Maka sekali lagi saya rasa apabila informasi ini bisa berjalan dengan baik antara PPATK dan masyarakat, maka tidak ada deh dampak yang siapa sih yang dikecewakan atau siapa sih yang jadi korban terkait kebijakan ini. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jika Bapak diberi kesempatan untuk memberi masukan, apa yang akan Bapak sampaikan mengenai kebijakan ini? Yang pertama, perbaiki informasi. Menyampaikan informasi ke masyarakat secara umum itu tidaklah mudah. Menyampaikan informasi itu pun juga tidak
tidak cukup hanya sekali atau 2 kali, dengan memanfaatkan media sosial, dengan memanfaatkan TV swasta yang sekarang ini semakin banyak di Indonesia, saya rasa itu sangat bisa ditempuh oleh PPATK. Maka memastikan informasi ini benar-benar sampai di masyarakat, kemudian masyarakat menjalankan itu, baru kita bisa menyebut sebagai kebijakan. Oke. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah Bapak mendukung keberlanjutan kebijakan ini? Mengapa atau mengapa tidak? Mendukung atau tidak tentu bisa pro dan kontra. Pro-nya apabila memang informasi ini sudah tersampaikan ke masyarakat dengan cara PPATK mampu untuk menyampaikan informasi secara maksimal atau secara menyeluruh begitu. Kemudian menjadi kontra apabila masyarakat hanya diberi informasi sepintas, kemudian tahu-tahu sudah langsung harus menjalankan kebijakan ini. Apabila informasinya dari awal tidak begitu tersampaikan ke masyarakat, tentu masyarakat secara umum akan menilai ini kebijakan yang sangat kontroversi atau kontra di masyarakat. Namun sebaliknya, apabila informasi ini sudah bisa tersampaikan dengan jelas ke masyarakat, pesannya itu sampai ke masyarakat, maka saya rasa masyarakat bisa menjalankan sekalipun menerimanya perlu waktu ya. Oke, jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan menjawab semua pertanyaan. Terima kasih untuk Pak Riko yang sudah mau meluangkan waktu. Sekian dari kita semua. Terima kasih. Sekian berita yang kami siarkan hari ini. Terima kasih.